Di sebuah kota modern yang penuh dengan hiruk-pikuk kesibukan, hiduplah seorang pria bernama Danu. Ia adalah seorang pengusaha startup teknologi yang sangat ambisius. Sejak muda, ia percaya bahwa kesuksesan adalah tentang memiliki uang sebanyak mungkin. Jadi ia mengorbankan waktu, tenaga, dan kehidupan pribadinya untuk membangun bisnisnya. Namun, dalam perjalanannya, Danu tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar angka di rekeningnya. Danu adalah pria yang jarang pulang ke rumah lebih awal. Kantornya adalah tempat ia menghabiskan hampir seluruh waktunya, dengan layar komputer dan telepon yang selalu berdering. Ketika malam datang, kota tampak semakin indah dengan lampu-lampunya, tetapi semua itu hanya simbol dari keberhasilan materi, bukan kebahagiaan sejati. Sementara itu, di rumahnya yang luas dan nyaman, istrinya yang bernama Sarah dan putrinya bernama Aisyah sering menikmati makan malam dalam kesunyian. Piring-piring tersaji rapi di meja makan, tetapi satu kursi tetap kosong. Kursi milik Danu. Suatu malam, Sarah mencoba berbicara dengan Danu ketika ia akhirnya pulang, meskipun sudah larut malam. "Danu, Aisyah sering bertanya tentangmu. Dia rindu bermain bersama ayahnya," ucapnya sambil menatap mata suaminya dengan penuh harap. Namun, Danu hanya tersenyum kecil, menepuk bahu istrinya, dan berkata, "Aku melakukan semua ini untuk kalian. Aku hanya butuh waktu sebentar lagi. Sayang, setelah ini kita akan hidup nyaman." Sarah menghela napas panjang. Kata-kata itu sudah terlalu sering ia dengar. Beberapa hari kemudian, Danu mendapatkan kabar yang ia tunggu-tunggu. Seorang investor besar dari luar negeri tertarik untuk berinvestasi dalam perusahaannya. Kesepakatan itu akan membuatnya menjadi jutawan dalam semalam. Namun, ada syarat. Danu harus berangkat ke luar negeri dan tinggal di sana selama beberapa bulan untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Sarah keberatan. Aisyah akan mengadakan pertunjukan piano pertamanya bulan depan. "Dia sangat ingin kau hadir," katanya dengan suara bergetar. Namun, Danu menganggap hal itu sebagai sesuatu yang bisa ditunda. "Aku akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar nanti," katanya, sebelum berangkat dengan keyakinan bahwa keluarganya akan memahami. Di luar negeri, Danu bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia menghadiri pertemuan demi pertemuan, menandatangani kontrak, dan membangun relasi dengan orang-orang penting. Kesepakatan ini adalah segalanya baginya. Di rumah, Aisyah semakin kecewa dengan ketidakhadiran ayahnya. Setiap hari, ia menunggu panggilan video dari Danu, tetapi ayahnya selalu mengatakan, "Maaf ayah sibuk, nanti kita bicara ya." Malam sebelum pertunjukan pianonya, Aisyah duduk di tempat tidurnya sambil memeluk boneka kesayangannya. Ia berharap ayahnya akan menelepon, namun telepon itu tak pernah datang. Ketika hari pertunjukan tiba, Sarah merekam momen indah Aisyah bermain piano dengan penuh perasaan. Dengan harapan, ia mengirimkan video itu kepada Danu. Namun, Danu terlalu sibuk. Ponselnya penuh dengan notifikasi pesan dan email. Ia melirik sekilas video yang dikirim Sarah, tetapi menundanya untuk ditonton nanti. "Aku akan menontonnya setelah rapat ini," pikirnya. Beberapa hari kemudian, Sarah mengirimkan pesan singkat. Aisyah masuk rumah sakit. Danu terkejut dan segera menelepon, tetapi Sarah hanya menjawab dengan suara lirih. Dia mengalami demam tinggi dan kelelahan. Dia terus bertanya kapan ayah akan pulang. Danu tak berpikir dua kali. Ia segera memesan tiket pesawat pertama yang tersedia dan pulang secepat mungkin. Begitu ia tiba di rumah sakit, hatinya serasa hancur melihat putrinya terbaring lemah di ranjang, dengan tangan kecilnya menggenggam boneka kesayangannya. Saat melihat ayahnya, Aisyah hanya tersenyum tipis dan berkata dengan suara pelan, "Ayah akhirnya datang. Aku kira ayah terlalu sibuk lagi." Kata-kata itu menusuk hati Danu lebih dalam daripada kegagalan bisnis manapun. Ia sadar bahwa selama ini ia mengejar sesuatu yang fana, sementara hal yang paling berharga, waktu bersama keluarganya, perlahan-lahan terlepas dari genggamannya. Di malam itu, setelah Aisyah tertidur, Danu duduk sendirian di balkon rumah sakit, menatap langit malam yang terasa begitu asing baginya.
Ia bertanya dalam hati, "Untuk apa semua ini jika aku kehilangan orang-orang yang paling aku cintai?" Setelah kejadian itu, Danu mengambil keputusan besar. Ia membatalkan rencana ekspansi bisnisnya dan memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Ia sadar bahwa uang bisa dicari kapan saja, tetapi momen berharga bersama orang-orang yang ia cintai tidak akan pernah bisa diulang. Di rumah, Danu mulai mengatur jadwal kerja yang lebih seimbang. Ia mengantar Aisyah ke sekolah setiap pagi, membacakan dongeng sebelum tidur, dan menghadiri setiap acara penting putrinya. Kini, ia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu malam, Aisyah duduk di pangkuan Danu, memeluknya erat dan berkata, "Aku senang ayah ada di sini sekarang." Danu tersenyum, mencium kening putrinya dan menjawab, "Ayah juga, Nak, ayah juga." Bisnisnya memang tumbuh lebih lambat, tetapi hatinya lebih tenang dan bahagia. Dan sejak saat itu, Danu benar-benar memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah uang di rekening, melainkan momen-momen yang kita ciptakan bersama orang-orang yang kita cintai. Dalam perjalanan hidup, kita sering kali lupa bahwa waktu adalah aset yang paling berharga. Kita mengejar sesuatu yang kita anggap penting, tanpa sadar bahwa kebahagiaan sejati ada di sekitar kita. Jangan sampai kita baru menyadari nilai sesuatu ketika semuanya sudah terlambat. Karena pada akhirnya, yang benar-benar berharga bukanlah angka di rekening kita, tetapi cinta, kebersamaan, dan kenangan yang kita bangun bersama orang-orang tercinta. Sebab, uang bisa dicari, bisnis bisa tumbuh kembali, tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali.